Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauziah Nurhafizoh dengan NIM 2402435. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Eka Prihatin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis komunikasi organisasi dan public relation di KBT KIT Karima Citawaru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dan Provinsi Jawa Tengah. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai ke materinya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yakni adalah latar belakang. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Nah, jadi komunikasi ini merupakan unsur penting dalam keberlangsungan organisasi, termasuk di lembaga pendidikan seperti TKIT Karima Citawaru yang saya ambil ini. Sebagai institusi yang mengedepankan nilai Islam dan pengembangan karakter anak, TK Karima Cita perlu mengelola komunikasi dan strategi public relation secara efektif. Namun, masih terdapat tantangan seperti hambatan komunikasi internal dan juga strategi PR yang belum optimal. Nah, jadi penelitian ini tuh bertujuan menganalisis efektivitas komunikasi organisasi dan juga strategi PR di TKIT Karima Cita guna untuk memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas lembaga. Kemudian lanjut ke poin yang kedua adalah tinjauan literatur. Nah, yang pertama adalah komunikasi organisasi. Menurut Purnomo 2022, komunikasi organisasi ini adalah sebuah penerimaan pesan ataupun pengiriman informasi yang saling berhubungan serta saling membutuhkan. Nah, yang kedua adalah pengertian public relation. Menurut Ariska 2023, public relation ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara menjalin hubungan-hubungan dalam bentuk komunikasi antara organisasi dengan keseluruhan publik, baik eksternal maupun internal, yang tujuannya itu untuk menumbuhkan saling pengertian, goodwill, dan kerjasama antar publik dengan jalan komunikasi timbal balik untuk mencapai tujuan bersama yang hendak dicapai. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah gambaran umum KBT KIT Karima Cita. Nah, jadi KBT KIT Karima Cita ini itu adalah lembaga pendidikan Islam berbasis Al-Quran yang berlokasi di Waru, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, kemudian visi dan misinya ini adalah mendukung pendidikan anak usia dini berbasis nilai-nilai Islami. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi organisasi di KBT KIT Karima Cita. Nah, jadi yang pertama itu adalah menggunakan komunikasi vertikal. Jadi komunikasi vertikal ini adalah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, seperti kepala sekolah ke guru ataupun guru ke kepala sekolah. Nah, kemudian ditemukan juga menggunakan komunikasi horizontal. Nah, kalau horizontal ini adalah komunikasi yang setara. Nah, mungkin seperti kayak antar guru gitu. Dan juga ditemukan juga komunikasi diagonal, yakni komunikasi dengan pihak eksternal ataupun internal begitu. Jadi kayak misalkan komunikasinya itu lintas bagian guru TK Karima Cita dengan guru TK yang lainnya begitu. Yang selanjutnya adalah komunikasi formal dilakukan melalui rapat rutin, laporan, dan media digital. Jadi komunikasi yang ditemukan di TKIT Karima Cita ini itu biasanya disampaikan gitu melalui rapat rutin, terus juga laporan dan media digital. Nah, media digital ini seperti membuat grup WhatsApp begitu dengan wali murid ataupun dengan kumpulan seluruh TK di wilayah Sukoharjo begitu. Nah, sedangkan komunikasi informalnya itu juga terjadi melalui percakapan sehari-hari yang mempererat hubungan antar anggota organisasi. Jadi guru ataupun wali murid ini tuh biasanya bisa berkomunikasi ketika misalkan kalau berkomunikasi dengan wali murid ketika wali murid mengantarkan anaknya. Nah, ini terjadi sedikit komunikasi antara wali murid dan juga guru begitu. Nah, begitu pula komunikasi antar guru, yakni ketika istirahat. Nah, sesama guru ini akan saling berkomunikasi satu sama lain gitu mengenai hari-hari di sekolah bagaimana begitu. Nah, kemudian yang C adalah peran public relation dalam membangun citra lembaga. Nah, di sini PR itu berperan dalam menyampaikan informasi positif kepada masyarakat melalui media sosial, brosur, dan event lembaga. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Karima Cita biasanya di-upload di media sosial.
Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan eksternal dibangun dengan orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan instansi lain. Nah, hubungan eksternal ini dibangun dengan orang tua siswa itu Karima Cita ini mempunyai program POMG. Ini adalah pertemuan orang tua wali murid dan guru. Nah, kemudian disitulah dijalin hubungan begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi PR itu meliputi penyambutan tamu, pelayanan informasi, publikasi kegiatan, dan pelibatan masyarakat dalam program. Nah, jadi penyambutan tamu di sini adalah ketika wali murid mengantarkan. Nah, guru-guru di sini tuh selalu berjajar setiap pagi sesuai dengan jadwalnya untuk menyambut para wali murid. Dan kemudian ada pelayanan informasi yang dilakukan di media sosial ataupun informasi secara langsung begitu. Kemudian terdapat hambatan. Nah, di sini hambatannya adalah yang pertama itu adalah keterbatasan waktu guru untuk aktif mengelola media sosial. Walaupun media sosialnya itu terpegang, tetapi ada keterbatasan waktu untuk guru ini nih aktif dalam media sosial begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah belum adanya tim khusus yang menangani public relation secara profesional. Jadi belum ada tim humas khusus begitu untuk menangani strategi. Nah, tetapi jadi hal ini itu langsung ditangani oleh kepala sekolah langsung. Dan yang hambatan ketiga adalah masih terjadinya miskomunikasi internal akibat penyampaian informasi yang kurang sistematis. Jadi terkadang dalam komunikasi guru itu tuh terdapat miskomunikasi begitu. Dan kemudian poin yang kelima ini adalah upaya perbaikannya. Nah, jadi yang upaya perbaikannya ini adalah mengadakan pelatihan komunikasi internal bagi guru dan staf untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah menunjuk seorang admin media sosial khusus untuk mengelola konten promosi sekolah. Jadi menurut saya sangat penting gitu untuk menunjuk satu guru atau beberapa guru untuk bertanggung jawab penuh gitu dengan mengelola konten promosi gitu. Karena menurut saya ini dengan adanya guru yang bertanggung jawab di media sosial, nah sekolah ini tuh bisa dapat juga bersaing gitu dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kemudian terakhir adalah memanfaatkan platform digital seperti Google Form untuk mempermudah koordinasi kegiatan antar staf. Jadi dengan kemajuannya globalisasi ini, menurut saya tidak ada salahnya untuk kita memanfaatkan digital yang ada begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Nah, jadi komunikasi organisasi yang terbuka dan terstruktur itu mendukung efisiensi dan keharmonisasian kerja. Jadi menurut saya di dalam organisasi itu sangat penting untuk melakukan komunikasi secara terbuka untuk menghindari seperti miskomunikasi. Nah, kemudian public relation yang aktif dan strategis berpengaruh besar terhadap citra positif KBT KIT Karima Cita di mata publik. Nah, jadi menurut saya peran public relation ini tuh sangat berperan penting ya dalam suatu lembaga, karena dengan adanya PR yang sudah strategis dalam menentukan rencananya, nah maka sekolah ini tuh dapat bisa bergengsi dengan sekolah-sekolah yang lainnya begitu. Nah, lanjut kita ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, komunikasi organisasi di KB TKIT Karima Cita ini berjalan secara dua arah, yakni vertikal dan juga horizontal melalui berbagai media seperti WhatsApp dan papan pengumuman. Nah, strategi public relation yang diterapkan masih sederhana namun aktif dilakukan melalui media sosial, kegiatan parenting, dan partisipasi masyarakat. Hambatannya seperti keterbatasan waktu dan sumber daya diatasi dengan pembentukan tim kecil dan juga kerjasama eksternal. Nah, komunikasi dan public relation itu juga terbukti berperan penting dalam membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan serta keterlibatan masyarakat. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah saran. Nah, itu yang pertama, perlu pembentukan tim khusus public relation. Nah, yang kedua adalah optimalisasi media sosial sebagai sarana komunikasi eksternal. Dan yang ketiga adalah peningkatan pelatihan komunikasi bagi tenaga pendidik. Nah, ini tuh bisa melalui seminar ataupun pelatihan-pelatihan yang lainnya. Begitu. Baik, saya rasa materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Saya Mauziah Nurhafidhah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.